Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah ila akhir al-ayat. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Al-ayah, sadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disyukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu yang insya Allah kita akan bahas tentang belajar dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Al-Mumtahanah, Allah memerintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai teladan. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada pada pribadi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya itu uswatun hasanah, teladan, contoh yang baik bagi kalian. Jadi Ibrahim ini adalah sosok yang jadi contoh bagi kita, contoh yang baik. Beliau adalah Nabi Allah yang dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, wajib kita ketahui, 19 itu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari 25, 19-nya adalah keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan dia juga adalah nabi yang memiliki gelar Khalilur Rahman, Khalilullah, sebagaimana ini oleh Allah dipertegas di dalam surat yang keempat ayat 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan sungguh Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim Khalila sebagai kekasihnya. Kalau kata Abdul Karim Zaidan di dalam kitab beliau Al-Mustafad min Qasasil Quran, beliau itu diangkat oleh Allah menjadi kekasih Allah, Khalilullah, Khalilur Rahman, li syiddati mahabbatihi li rabbih, karena cintanya amat sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasaihul Ibad, sepertinya di sini Nasaihul Ibad itu dikaji, nasaih artinya nasihat-nasihat al-ibad bagi para hamba. Itu di situ dikatakan, ketika Nabiullah Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah, ada sahabatnya yang bertanya, ya Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadaqallahu khalilan. Hai Ibrahim, atas sebab apa Allah mengangkat engkau menjadi kekasihnya? Atas sebab apa Allah menjadikan engkau sebagai kekasih? Kata Nabi Ibrahim, qala bisalah sati asya, aku diangkat jadi kekasih Allah itu karena tiga hal.
Apa yang pertama? Al-awwalu, kata Ibrahim, ikhtartu amrullahi ala amrin ghairihi. Kata Nabi Ibrahim, aku lebih memprioritaskan urusan Allah dibandingkan urusan yang lainnya. Jadi kalau sudah urusan Allah, Nabi Ibrahim itu nomor satu. Kalau sudah urusan Allah itu yang lainnya nomor satu. Makanya kata Prof. Abdul Karim Zaidan itu lisyiddati mahabbati, cintanya kepada Allah begitu dalam sehingga dia dijadikan sebagai kekasih Allah. Dan inilah salah satu bukti daripada ikhtartu amrullah ala amrin ghairi ini adalah peristiwa kurban yang kita selalu peringati setiap tahun. Peristiwa kurban ini kan amat luar biasa, Pak, ya. Dramatis lah ceritanya. Nabi Ibrahim ini adalah orang yang sangat berharap punya keturunan sebagai pelanjut risalah kenabiannya. Akan tetapi Nabi Ibrahim ini setelah dia menikah sekian lama dengan Siti Sarah itu nggak diberikan keturunan, ya, nggak diberikan keturunan. Sehingga dalam sekian lama tidak diberikan keturunan. Makanya disinilah kata Imam Ghazali gini, Pak. Jadi perintah Nabi Ibrahim atau perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya ini adalah sebagai teguran. Karena Nabi Ibrahim itu, Pak, orang yang paling dermawan. Kalau Imam Ahmad Sawi di dalam tafsir Sawi, Sarah Tafsir Jalalain, ya, ulama yang lain mengatakan Ibrahim ini adalah merupakan ismun alam, ya, azami. Dia azami itu di luar daripada Arab, karena tidak semua nabi itu berasal dari Arab, Pak. Hanya Nabi Muhammad, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib, Nabi Hud, 4 nabi itulah yang berasal dari Arab. Ya, ada yang mengatakan Ismail, tapi kalau Ibrahim itu bukan dari Arab. Makanya ulama ada yang mengatakan kalau Ibrahim itu adalah merupakan bahasa azam. Bahasa azam itu bahasa asing di luar Arab. Tetapi Imam Ahmad Sawi mengatakan sebetulnya Ibrahim juga adalah bahasa Arab. Dia berasal dari kata Abu Rahimun, katanya. Abu Rahimun itu artinya bapak yang dermawan, bapak yang penyayang. Makanya kalau kata Imam Ghazali, Nabi Ibrahim itu pernah ketika dia itu bersedekah, ya, berkurban sampai dia motong 100 unta. Kemudian ada sahabatnya, umatnya yang ngomong luar biasa dermawannya kok Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, jangankan unta, kalau aku punya anak disuruh kurban sama Allah, ku kurbanin, katanya Nabi. Jadi dia pernah ngomong kayak begitu. Ya, jangankan masalah unta, masalah kalau aku punya anak, suruh Allah kurbanin, aku akan korbankan anakku. Itu ketika belum punya anak. Biasa kan orang kalau aku jadi DPR selesai urusannya, udah jadi DPR lupa kayaknya gitu kan. Orang biasanya kalau belum jadi apa-apa, belum dapat apa-apa, cita-citanya janjinya luar biasa. Makanya salah satu karakter Nabi Ibrahim itu adalah dia orang yang senantiasa memenuhi janji, menepati janji. Nah, kurban pun termasuk janji Ibrahim. Nah, ternyata sekian lama tidak punya anak, ya, tidak punya keturunan. Disitulah akhirnya Siti Sarah melihat gelagatnya, ya, gelagat Ibrahim agak sedikit gelisah. Ketika sudah lama menikah, belum punya keturunan, bukan karena apa-apa, karena dia butuh pelanjut risalah kenabiannya. Jadi para nabi itu gelisahnya begitu, Pak. Bukan gelisah karena masalah turunannya, tapi siapa yang akan melanjutkan risalah kenabian, risalah ilahiyah mereka. Seperti halnya Nabi Zakaria. Nah, tetapi melihat seperti itu, Siti Sarah ini kan menawarkan diri kepada Nabi Ibrahim. Ya, wahai abang gitu ya, mungkin panggilnya tuh abang gitu, abi kali ya. Bang kalau kata bahasa kita. Kelihatannya abang gelisah kayaknya. Lama kita nikah belum punya keturunan. Abang mau nggak kalau aku cariin gitu perempuan lain untuk abang nikahi? Siapa tahu dengan perempuan lain itu abang punya keturunan. Kalau ada istri kayak begitu sekarang mantap kali gitu ya. Jadi yang menawarkan Siti Sarah, bukan Nabi Ibrahim sendiri yang minta sebetulnya.
Makanya saya pernah membahas tentang tadabbur Quran surat yang keempat ayat yang ketiga. Ya, saya tadabbur fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa rubah. Ini coba yang santri nih ya. Coba yang santri di i'rab gitu, di i'rab. I'rab itu maksudnya di apa bahasa kita nih? Dibahas tentang susunan kalimat daripada kalimat itu secara gramatika bahasa Arab, kemudian diterjemahkan berdasarkan gramatika yang benar tuh. Itu kalau misalkan diterjemahkan dalam Departemen Agama, fankihu ma tobalakum minan nisa, nikahilah ma tobalakum, ma istri perempuan, toba yang menyenangi, lakum bagi kalian. Itu kan kalau dalam Departemen Agama terjemahnya kalau begitu kan. Tapi coba nanti yang di sini ada santri kayaknya ya. Coba dilihat dari sisi gramatika bahasa yang benar. Ini kan ada kata-kata ma, toba, lakum. Ini kan kata kuncinya kan di situ. Ma itu istri kan. Ma itu istri, perempuan. Itu kalau dalam bahasa Arab Pak, sebetulnya ma itu untuk sesuatu yang tidak berakal. Kan ma itu apa? Kalau untuk makhluk yang berakal apa? Man. Jadi kalau misalkan sama man haza, bukan mahada kan? Harusnya kan begitu. Bukan apa ini, enggak sopan. Ustadz apa ini? Bukan ustadz apa? Siapa ini gitu loh ya. Kalau ke orang bilang apa ini kan enggak sopan. Apa itu kan kepada benda misalkan. Ya. Misalkan ini. Mahada bukan manhada. Mahada. Apa ini? Hada kubun bukan manhada. Kalau man itu kepada makhluk yang berakal. Tapi kalau dalam ayat itu Pak, ma untuk perempuan itu digunakan ma, bukan man. Tapi jangan disimpulkan kalau perempuan itu tidak berakal, bukan Pak ya, jangan begitu. Makanya saya di tulisan saya itu membahas kenapa diungkapkan dengan kata ma untuk sesuatu yang tidak berakal. Itu poin pertama, tulisan saya itu mengatakan bahwa ya sama menulis tentang apa namanya analisis terhadap ayat terkait ini. Pertama, perempuan diungkapkan dengan kata ma dalam ayat ini itu menunjukkan tentang bahwa memang perempuan yang mau dimasna, disulasa dan dirubah, perempuan yang dijadikan kedua, tiga, empat itu, yang mau diduakan, ditigakan, diempatkan itu bukan semata-mata menggunakan akal, tapi menggunakan iman gitu. Jadi dia tidak lagi menggunakan akal, tapi menggunakan apa? Menggunakan iman. Karena dia kalau pakai akal terus, tidak ada manusia yang mau diduakan, ditigakan Pak. Kalau pakai apa? Pakai akal. Itu satu. Yang kedua, ini saya ya, itu analisis saya. Perempuan itu lebih dominan emosionalnya daripada rasional. Makanya di situ ma. Ma ini kan isi mausul Pak. Isi mausul. Yang namanya mausul dalam bahasa Arab itu kan butuh silah. Nah silahnya apa? Toba. Nah toba ini kembalinya kemana? Ke ma gitu. Jadi ma perempuan, toba. Yang menyenangi si perempuan itu, yang menyenangi lakum bagi kalian. Jadi si perempuan yang menyenangi perempuan yang 1, 2, 3 itu bagi kalian. Jadi kalau dilihat dari gramatika itu sebetulnya seperti Nabi Ibrahim tadi, kalau misalkan seseorang mau mencari perempuan selain istrinya, itu perempuan yang dicari adalah perempuan yang disenangi oleh perempuan, oleh istrinya, bukan yang disenangi oleh suami. Jadi kalau dia yang senang, namanya laki-laki Pak, ngelihat kayak gimana pun senang aja gitu. Tapi ada nggak perempuan yang disenangi istrinya gitu? Kemudian si istri ini menawarkan kepada si suaminya, Pak, Bi, Bang, aku senang deh sama perempuan itu. Gimana kalau abang jadikan dia istri abang? Yang kedua, kan aku punya teman kayak sepupuan. Begitu sebetulnya makna gramatikanya gitu. Jadi bukan
Kita yang senang, tapi istri kita yang senang terhadap perempuan itu kemudian ditawarkan kepada kita. Kalau ada perempuan begitu, dasar itu kan. Ini koreksi terhadap dalil surat yang keempat ayat 3. Coba makanya yang ada santri di i'rab coba ayat itu. Gimana caranya? Yang benar menurut gramatika bahasa Arab. Ya, terjemah yang menurut gramatika bahasa Arab yang sebenarnya kayak gimana? Di i'rab saja. Ya, jadi kalau kita biasa ngi'rab, kalau misalkan di pondok itu ya, dengan kita sering ngi'rab itu kita tahu sebetulnya terjemah yang pas, yang tidak pas dan lain sebagainya. Ya, karena saya pernah ditugasin untuk ditugasin untuk ngoreksi tentang terjemahan. Ya, karena banyak Quran baru tuh sekarang tuh kan. Quran baru saya minta ditugasin untuk ngoreksi tentang terjemahan itu, tapi beberapa tahun surat Al-Baqarah aja nggak selesai gitu ya ngoreksinya gitu ya, ngoreksi. Nah, salah satunya banyak yang lakum, antum, tapi diterjemahkan kamu, padahal itu kan jamak dan sebagainya. Nah, jadi Siti Sarah melihat seperti itu, maka akhirnya Siti Sarah menawarkan ya Siti Hajar kepada Nabiullah Ibrahim. Singkat cerita, kemudian Siti Hajar menikah dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah menikah dengan Siti Hajar inilah Allah berikan keturunan kepada Nabi Ibrahim bernama Ismail. Tapi luar biasa, baru diberikan keturunan, senang bahagianya luar biasa karena sudah lama tidak punya keturunan. Allah uji Nabi Ibrahim. Hijrah ya, Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim ini dari Palestina. Nabi Ibrahim ini termasuk Nabi yang hijrahnya paling jauh. Kalau Rasulullah kan hijrahnya dari kota Mekah kemana? Ke Madinah. Mekah Madinah itu berapa kilo Pak kira-kira? Mekah Madinah itu paling 500, 450, 500 kilo. Ya, itu dekat. Tapi kalau Nabi Ibrahim hijrahnya, dia dari Palestina, dia ke Mesir, dia ke Mekah. Jaraknya sekitar 1.500an, paling jauh, dan nggak tahu dia pakai apa gitu. Makanya begitu Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, lahirlah Ismail. Hijrah Nabi Ibrahim ke Mekah dan meletakkan ya anak dan istrinya di sebuah lembah. Di sini dikatakan di sebuah lembah yang laisa bi Makkah yauma idin ahadun wa laisa biha ma'un, yang saat itu Mekah tidak ada orang dan tidak ada air. Dan saat itu ketika Nabi Ibrahim meletakkan mereka berdua ya, bahwa wa ibniha Ismail wa hiya tardau hatta wadahuma indal baiti indal duha. Saat itu wa hiya tardau, Nabi Ismail itu masih dalam kondisi sedang disusui. Makanya namanya ada hijr Ismail ya Pak. Antara Ka'bah itu ada bangunan setengah tiang, setengah lingkaran kayak tapal kuda, itu namanya apa? Hijr Ismail. Hijr Ismail itu artinya apa? Hijr itu artinya pangkuan. Hijr itu artinya pangkuan, gendongan. Ismail itu Ismail. Artinya disitulah Ismail itu dipangku gitu. Ya, makanya namanya Hijr Ismail, gendongan pangkuan Ismail. Jadi disitulah Nabi Ismail dipangku. Oleh siapa? Oleh Siti Hajar, dan masih dalam kondisi disusui. Makanya kan sejarah sa'i itu karena sudah tidak ada yang bisa dikonsumsi oleh Siti Hajar, sampai Siti Hajar itu tidak bisa memberikan lagi dan mengeluarkan air susu. Nah, saat itulah akhirnya dia mencari air sampai bolak-balik antara Safa dan Marwah. Nah, ditinggalkan di situ Pak. Ditinggalkan bi Makkah yauma idzin ahadun wa laisa biha ma'un, diletakkan wa wada'a indahuma jaroban fihi tamun masaqan fihi ma'un, diletakkanlah hanya satu nampan kecil isinya kurma dan ada satu wadah isinya air. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk meninggalkan mereka, tapi Siti Hajar tidak tahu kalau dia pergi diperintahkan Allah. Ditinggalkan di situ ya. Tsumma raja'a Ibrahim fataba'athu ummu Ismail. Kemudian istrinya Siti Hajar mengikuti dari belakang. Pas ngikutin dari belakang dia nanya, faqalat ya Ibrahim aina tajhab. Ibrahim, wahai Ibrahim, mau pergi kemana engkau? Wa tatrukuna bihadzal wadi
alladzi laisa fihi insun wala syai. Ibrahim, apakah engkau mau meninggalkan kami berdua di tempat yang tandus dan gersang ini, nggak ada apapun, nggak ada makanan? Itu sampai berkali-kali, Pak. Faqala dzalika miraran. Sampai berkali-kali Siti Hajar nanya kayak begitu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak berani nengok. La yaltafit ilaiha. Dia jangankan ngejawab, nengok ke belakang pun nggak berani. Padahal Nabi Ibrahim itu gagah, Pak. 16 tahun, Pak, sudah menghancurin berhala-berhala, berdebat dengan Raja Namrud, seorang raja yang tiran. Tapi bab istri nanya gitu doang, jangankan ngejawab, nengok pun kagak berani. Nah, inilah sejarah banyaknya suami yang takut istri itu begitu kayaknya. Padahal kurang gagah apa Nabi Ibrahim tuh? 16 tahun, Pak. Berhala dihancurin sama dia. Namrud ditantang sama dia. Berdebat hebat, Pak. Enggak pernah kalah dalam debat. Tapi ditanya, mau kemana kau Ibrahim? Dia mau kemana? Dia mau kemana? Dia enggak bisa jawab. Kayaknya Siti Hajar kagak tegang juga lihat suaminya dia terus berbuasa. Baru pertanyaannya di rumah sama Siti Hajar. Apa pertanyaannya? Allah amarka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah engkau mau meninggalkan kami ini karena perintah Allah atau bukan? Baru dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Na'am." Ya, ini adalah perintah Allah. Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, pergi engkau wahai Ibrahim. Aku yakin Tuhanku tidak akan pernah menyia-nyiakan kami berdua di tempat ini. Begitu istri yang solehah. Ini suami mau pergi, nyap-nyapnya minta ampun. Nggak ditaruhin ATM, nggak diisiin beras. Mau kemana bang? Pergi. Jangan pulang sekalian kalau gitu. Ngadat kalau kita istri sekarang kayak begitu itu. Pergi. Silahkan. Kalau itu perintah Allah, pergi. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami berdua di sini. Inilah salah satu yang dijadikan dalil oleh jamaah tabligh. Mereka khuruj fisabilillah, ninggalin anak dan istrinya. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Mantap keyakinannya gitu. Tapi istrinya harus kayak Hajar. Kalau istrinya nggak kayak Hajar, anak kita dijitakin terus nantinya gitu. Bapak lo kagak tanggung jawab, kayaknya pergi aja, ngasih duit kagak, repot. Pergi dalam waktu yang tidak ditentukan, Nah, dari sini kalau kata Abdul Karim Zaidan, ya, "Tsumma ada Ibrahim ila Makkah wa qad kabaru Ismail." Jadi pas begitu Ibrahim itu pulang ke Mekah itu, Ibrahim sudah remaja, Ismail sudah remaja. Itu saya baca di dalam Qasasul Anbiya-nya Ibnu Katsir kalau nggak salah. Itu sekitar usia 13 tahunan. Jadi artinya berarti Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah tanpa ada orang, tanpa ada yang lain selama 13 tahun. 3 kali lebaran, 3 kali puasa, Bang Toib kalah sama ini kayaknya. Ya, Bang Toib aja cuma 3 kali lebaran, 3 kali. Ini kayaknya 13 kali lebaran, 13 kali puasa kayaknya itu. Pas pulang-pulang, begitu dia pulang kembali, Ismail sudah remaja, sudah bisa diajak diskusi. Artinya kalau orang sudah bisa diajak dialog kan itu sudah remaja. Pulang, melepas rindu lah bahasa kitanya. Melepas rindu, Ismail rindu, Ibrahim rindu. Kemudian kata apa? Pas begitu dia pulang, ibunya bilang, itulah ayahmu. Sambut dia, hormati dia. Ayahmu pulang. Ismail senang. Ya, walaupun ayahnya nggak pernah ngirimin. Ini kalau istri nggak soleha, Pak. Kalau istri nggak soleha, nah, tuh ayahmu yang nggak tanggung jawab, nak. 13 tahun kita ditinggalin di sini, nak. Lawan, nak, gitu kan. Usir dia, nak, gitu. Tapi ini enggak, suruh dihormatin. Pas begitu pulang dihormatin, dirangkul, dicium, tetap. Kenapa? Inilah didikan istri. Berarti kan selama 13 tahun Ismail itu didikan siapa? Istrinya. Didikan ibunya. Istrinya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai menjadi anak yang soleh luar biasa. Nah, ketemulah mereka. Pas ketemu, tidur, malam pertama Nabi Ibrahim sudah bermimpi agar Nabi Ibrahim menyembelih anak. Nabi Ibrahim tidak hiraukan mimpi itu. Malam kedua masih mimpi yang sama, sampai malam yang ketiga mimpi yang sama. 3 kali mimpi berturut-turut disuruh untuk menyembelih anak. Satu sisi berat, tapi di sisi lain dia harus informasikan.
ceritakan. Nah, lama kita nggak jumpa, baru ketemu, baru kangen-kangenan, melepas rindu. Tapi bapak pengen cerita. Nah, cerita apa? Ayah semalam sebetulnya sudah 3 kali mimpi. Mimpi apa? Mimpi suruh motong kamu, suruh menyembelih kamu. Gimana pandangan engkau? Pandur madza tara. Gimana pandanganmu tentang mimpi ayah ini? Apa jawabannya? Di luar dugaan Nabi Ibrahim AS. Apa kata Ismail? Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minasabir. Ayah, kerjain. Kalau itu perintah Allah, insyaallah ayah akan mendapati aku sebagai pribadi yang bersabar. Masya Allah. Anak sekarang lo ngurusin kagak, ngirimin juga kagak, datang mau motong gua, langkah itu lo mau jual. Berantem kalau gitu misalnya. Kan gitu ribut Pak kalau anak sekarang bisa jadi kan. Tapi ini enggak, dididik oleh seorang ibu yang sholihah, kuat, hebat, pasrah. Ya abatif alma tu'ma satajiduni insyaallah minasabir. Inilah disiddati mahabbatihi ilallah, banget amat sangat cintanya kepada Allah sehingga dia dijadikan sebagai Khalilur Rahman, Khalilullah. Makanya Ismail kita saat ini bisa jadi harta kita ya. Ismail kita saat ini bisa jadi jabatan kita, bisa jadi adalah popularitas kita. Berani nggak kita korbankan itu untuk Allah? Bukan sebaliknya, kita korbankan agama untuk harta, korbankan agama, korbankan Allah untuk dunia, korbankan Allah untuk jabatan. Yang seharusnya jabatan, harta kita korbankan untuk Allah, bukan sebaliknya. Justru kita korbankan agama, berani mengorbankan Allah justru untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi Ismail kita saat ini tidak berbentuk manusia. Allah bukan penjagal, Allah hanya ingin menguji sejauh mana komitmen Nabi Ibrahim terhadap janji yang pernah diucapkannya dulu. Kalau aku pun, jangankan ternak, jangankan unta, kalau aku punya anak, Allah minta untuk dikorbankan, aku korbankan anak itu. Ibrahim memenuhi janji Allah itu, maka dia diangkat menjadi Khalilur Rahman. Wattakhadallahu Ibrahim Khalila. Makanya kurban itu dahsyat. Kurban itu dahsyat pahalanya. Ya, makanya namanya kurban. Qoruba yaqrubu kurban. Artinya apa? Artinya mendekatkan. Dia itu sarana mendekatkan. Jadi apakah kita dengan sholat itu bisa dekat dengan Allah? Bisa. Apakah kita dengan zikir bisa dekat dengan Allah? Bisa. Apakah kita dengan puasa bisa dekat? Bisa. Tapi ada yang bisa mempercepat kedekatan kita dengan Allah. Kurban itu. Misalkan gini, kita kalau misalkan jalan kira-kira Pak, kalau Bapak jalan dari sini misalkan ke Kebun Raya, nyampe nggak Pak? Nyampe. Kalau kita ke Jakarta, ke Monas misalkan, jalan kaki nyampe nggak? Nyampe. Pakai sepeda? Nyampe. Pakai motor? Nyampe. Tapi kalau kita pakai mobilnya Mercy atau pakai Ferrari gitu ya, kemudian pakai pengawal, nyampe nggak kira-kira? Lebih cepat nyampe. Jadi sama. Artinya dengan ibadah yang lain kita dekat dengan Allah sampai, tapi dengan kurban itu sampainya bisa lebih cepat. Bahkan dalam hadis dikatakan darah hewan kurban itu sampainya kepada Allah sebelum apa kan? Sebelum darah itu nyampe kemana? Menyentuh tanah. Jarak leher ke tanah itu jauh atau dekat saya katakan? Jarak antara leher hewan kurban dengan tanah itu jaraknya kan dekat sekali. Tetapi hadis mengatakan saking cepatnya pahala kurban, saking cepatnya ibadah kurban nyampainya, saking cepatnya amalan kurban, sampai-sampai dikatakan sampai pahalanya kepada Allah sebelum darah itu jatuh ke lantai, ke tanah itu. Dahsyatnya kayak begitu. Kayak begitu dahsyatnya. Dahsyatnya kurban itu sampai begitu. Dan hebatnya lagi dalam hadis Nabi, ya, dalam hadis Nabi yang disebutkan oleh Nabi apa? Kukunya, darahnya, tanduknya, bulunya, sampai kepada siapa? Kenapa disebutkan kuku bulu? Saya tanya, Bapak kalau kurban pernah nggak minta tolong dong kukunya dibawain ke rumah gitu? Ada nggak pernah minta kayak gitu? Tolong dong itu apa namanya, hewan kurban saya itu tolong bulunya nanti dibawain ke rumah. Ada nggak yang minta bulu Pak kira-kira Pak?
Ada yang minta kuku nggak kira-kira ke panitia? Tolong itu tanduknya buat saya di rumah. Nggak ada. Kenapa? Karena kita artinya bagian kurban yang tidak bernilai menurut kita, seperti kuku, seperti bulu, seperti tanduk, seperti darah, yang tidak kita tengok, yang tidak kita lirik, ternyata itu bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan, yang kita pandang tidak bernilai sama Allah dipandang amat sangat bernilai. Dahsyatnya luar biasa. Ya, kita kan cuma disuruh potong kambing, Pak. Nabi Ibrahim disuruh potong siapa? Ismail. Kebayang nggak kita kalau misalkan suruh potong anak? Tiap tahun kayaknya pas mau Idul Adha anak kabur semua kayaknya. Ancang-ancang dia nih. Wah, bentar lagi Idul Adha kabur gitu. 3 bulan setelah Idul Adha baru balik lagi gitu loh. Atau selesai hari tasyrik baru pulang. Tapi kan bukan itu yang Allah ingin tunjukkan kepada kita, sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya satu dari 3 alasan kenapa Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah, Khalilur Rahman. Ya, jadi begitu. Itu ada di dalam kitab Nashihul Ibad. Saya lupa halaman berapa. Nanti tanya aja ke yang ngaji Nashihul Ibadnya lah. Yang kedua apa katanya? Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Nabi Ibrahim itu tidak pernah risau dengan apa yang sudah dijamin Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini Pak terkenal dengan Nabi yang tawakalnya amat sangat tinggi kepada Allah. Tawakal Nabi Ibrahim itu kan salah satunya kita bisa lihat ketika beliau mau dilemparkan, atau bukan mau dilemparkan oleh Namrud ya ke sebuah tungku api yang sangat besar setelah beliau menghancurkan tuhan-tuhan mereka yang kecil-kecil ya. Itu kalau saya baca di dalam sejarah itu usia remaja itu, Pak. Itu bahasa kitanya mungkin sekarang trigger namanya. Karena di sini dijelaskan begini, Pak. Nabi Ibrahim itu berdakwah kepada mereka itu dengan lembut, dengan bijak, dengan hikmah, tidak pernah digubris, Pak. Nggak pernah dihiraukan. Bahkan dengan argumentasi yang kuat pun tidak pernah dihiraukan. Karena beberapa kali Raja Namrud itu sebetulnya bertekuk lutut di hadapan Nabi Ibrahim, tidak berkutik, Pak, karena hujahnya tidak kuat. Makanya Nabi Ibrahim itu kan terkenal dengan hujahnya yang sangat kuat. Wa atayna Ibrahim rusdah gitu ya. Jadi Allah itu telah berikan kepada walaqad atayna Ibrahim rusdah min qablu wa kunna bihi alimin. Jadi dia orang yang alim, yang rusdah, yang cerdas. Jadi kecerdasan Nabi Ibrahim itu dahsyat. Ya, makanya dia berani berhadapan dengan Namrud dan para tentaranya untuk berdiskusi, untuk berdebat, dan tidak pernah kalah. Dan inilah kehebatannya Nabi Ibrahim. Dia tinggal di lingkungan yang rusak, tapi dia tidak pernah terbawa rusak. Rajanya musyrik, Pak, penyembah berhala, umatnya kaumnya penyembah bintang yang berjalan. Bapaknya membuat patung, semua dari keluarga, dari lingkungan, dari raja pemimpinnya rusak. Tapi Nabi Ibrahim tidak terbawa rusak. Kenapa sebabnya? Satu, akalnya hidup, yang kedua hatinya hidup. Tauhidnya kuat. Makanya kita kalau mau naruh anak di mana-mana, Pak, hidupkan akalnya, hidupkan hatinya, tanamkan tauhid. Jadi jangan sampai anak kita imannya kurang kuat, kita taruh misalkan di negara yang sekuler gitu. Sementara di akidahnya rapuh, ya, basic agamanya rapuh. Begitu kita taruh kuliahin di negara sekuler, balik-balik jadi liberal, Pak. Jadi orang sekuler jadi, itulah banyak orang yang ketika dia belajar ke sana, kemudian pulang, bukan dia memajukan Islam, bahkan dia merusak Islam. Kenapa? Karena hatinya imannya nggak kuat. Tapi Nabi Ibrahim berada di lingkungan yang rusak, tapi tidak terbawa rusak, karena akalnya hidup. Makanya akal ini perlu dihidupkan, Pak. Kayak ikan, Pak. Ikan itu yang di laut itu asin, Pak. Tapi kalau ikan hidup tidak. Yang asin itu ikan hidup, ikan mati, Pak, biasanya. Hah? Ikan laut yang asin, ikan hidup, ikan mati. Ikan mati. Ikan hidup asin nggak kira-kira? Kenapa? Karena dia hidup. Jadi kalau hati kita hidup, kalau akal kita hidup, akidah kita kuat, ditaruh dimanapun kita berbaur tapi tidak lebur, tidak luntur gitu. Begitu yang terjadi dengan Nabi Ibrahim.
Saya tahun berapa ya? Saya pernah jadi pengurus MUI tahun berapa itu? 2013 apa? Di Komisi 4 di aliran sesat dan sempalan kalau bisa. Jadi saya pernah di MUI itu di aliran sesat dan sempalan kalau bisa. Itu tugasnya kita hanya menyadarkan orang yang sesat-sesat, miring-miring. Pernah suatu saat saya dengan almarhum Kiai Haji Khairul Yunus. Ya, beliau kan juga sama. Ya, kerjaannya nyari yang sesat-sesat gitu loh ya. Nah, saat itu beliau di Jakarta, nggak bisa telepon saya. Saat itu malam-malam jam 12. Sesyukuran tolong antum yang tangani. Kata saya kalau sendiri Pak, bukan nggak berani sih, bisa jadi kacau gitu. Udah minta damping aja ke polisi. Saya didamping oleh polisi, menyadarkan aliran sesat. Aliran itu aliran kebatinan. Jadi mereka itu siapa yang masuk aliran itu mereka menjadi rasul gitu. Karena kata mereka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Jadi ana itu disangkanya adalah mutakalim wahdah gitu loh. Ya, disangkanya. Padahal anda di situ maksudnya bahwasanya gitu ya. Kata saya ini mau jadi rasul urusan bahasa Arab kayak gini aja kagak ngerti kata gitu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Jadi siapapun yang masuk aliran itu dia menjadi utusan Allah, Rasulullah. Ya. Nah, diskusi panjang lebar. Ya, sampai akhirnya bisa sadar, insaf, dibawa ke MUI, akhirnya mereka mengakui tentang kesadaran 2013 atau 2000 berapa selalu. Pokoknya ketika saya di Komisi 4 itu. Nah, salah satunya Bapak, aliran sesat itu ternyata adalah diperintahkan sama gurunya itu untuk tidak bertanya tentang agama kepada siapapun kecuali kepada gurunya. Jadi mereka dikooptasi gitu. Tidak boleh bertanya kepada siapapun kecuali kepada guru. Jadi mereka menutup diri, di brainwash gitu. Dicuci otaknya, ditutup untuk tidak bertanya kepada siapapun. Makanya hati-hati kalau misalkan ada aliran, dilarang nanya kepada siapapun. Ini jangan-jangan ada udang di balik tepung bagainya. Kalau di balik batu agak susah nyarinya Pak. Jadi jangan-jangan seperti karena agama kita itu agama yang terbuka, Pak. Agama kita itu agama terbuka, Islam itu terbuka. Makanya Islam nggak ada yang tertutup, Pak. Terbuka, silakan. Kalau nggak setuju, silakan dipertanyakan kepada ustaz. Kalau ustaznya belum bisa mengerti saat itu dia bersunda banget, pasti dia memberikan, saya belum tahu tentang ini, nanti saya akan cari lagi. Silahkan. Agama ini tidak ada yang ditutup-tutupi. Justru kalau misalkan ada yang beragama ditutup-tutupi, tidak terbuka, bahasa kita apa? Inklusif misalnya. Tidak terbuka, maka dipertanyakan. Jangan-jangan ada apa gitu. Sama agama ini terbuka. Terbuka, silakan. Kalau ada yang tidak setuju, ada yang tidak. Makanya Pak sebetulnya tradisi para ulama itu dulu mudzakarah sebetulnya. Mudzakarah. Kita ini kan umat ini kan kenapa kadang-kadang saling curiga, tidak pernah mau duduk bersama gitu. Tidak pernah mau duduk bersama. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan Pak, selama itu bersumber dengan sumber yang jelas. Sumber yang jelas ya. Jadi agama itu seperti itu, terbuka. Ya. Nah, Nabi Ibrahim itu seperti itu. Kenapa dia tidak rusak? Padahal lingkungannya saat itu sangat rusak karena dia selalu menghidupkan akalnya, menghidupkan hatinya. Ya. Sehingga dia bisa melihat. Makanya dia pertama kan gitu, melihat apa? Melihat bintang. Wah, ini Tuhan nih. Bintang hilang, muncul bulan. Wah, ini kayaknya lebih terang. Hilang, muncul matahari. Ini lebih besar. Akhirnya hilang juga. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak menyembah Tuhan yang muncul, Tuhan yang hilang. Aku berlindung, aku berlepas dari kaum yang musyrik. Tuhanku adalah yang menciptakan itu semua. Itu ngajak gimana caranya umatnya untuk berpikir. Nah, jadi puncak ketawakalan Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan oleh Raja Namrus. Pas udah begitu dia hancurkan tuh patung-patung kecil, di mana mereka mau merayakan hari besar bagi mereka. Pas masuk ke kuil, ternyata Tuhan-Tuhannya rusak semuanya. Ada yang nggak ada kepalanya, nggak ada kakinya. Marah Namrud, siapa ini yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Ada yang ngomong, Ibrahim, malam-malam masuk ke yang sini, panggil Ibrahim. Dipanggil. Pas sudah dipanggil kayak begitu, wahai Ibrahim, betulkah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Kata Ibrahim, kata siapa Tuhan? Lihat aja itu kapak, ada Tuhan yang paling besar Tuhan. Ini yang ngancurin ini Tuhan yang paling besar Tuhan. Dia nggak mau disaingi kayaknya Tuhan.
Kamu ngaco, bagaimana mungkin patung bisa berjalan, bisa ngancurin? Jalan aja dia kagak bisa. Kata Nabi Ibrahim, kalau dia kagak bisa jalan, kagak bisa ngapa-ngapain, ngapain juga Tuhan sembah dan jadiin Tuhan? Gimana ceritanya sih itu? Lo banyak ngomong kayaknya gitu. Nah, biasa penguasa begitu Pak. Kalau otak main otot, pengawal siapkan tungku yang besar, bakar Ibrahim. Kalah otak main otot biasanya gitu. Makanya kalau orang sering main otot, jangan-jangan nggak ada otaknya gitu ya. Kalau mau main otot kan kita kalah sama gajah Pak gitu ya. Kalau mau otot-ototan badak, gajah paling gede. Makanya kalau manusia itu jangan dibiasakan pakai otot ya. Jangan dibiasakan pakai otot. Harus pakai otak dulu. Nah, dilemparkanlah Nabi Ibrahim oleh pengawal Raja Namrud dalam kejauhan untuk dibakar di sebuah tungku yang besar. Nah, singkat cerita, datanglah siapa? Jibril alaihissalam menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, apakah kau perlu bantuanku? Jawaban Nabi Ibrahim, saat ini aku tidak membutuhkan bantuanmu, hanya bantuan Allah kau yang kubutuhkan. Kemudian Nabi Ibrahim membaca zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu surat Al-Imran ayat 173. Zikir Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 173. Makanya kata Rasulullah, Pak, hasbunallah wa ni'mal wakil amanun likulli khaifin. Jadi zikir hasbunallah wa ni'mal wakil akan mengamankan dari segala yang menakutkan. Jadi kalau bapak takut istri, baca zikir ini panjang-panjang, banyak banget. Itu aja pokoknya. Ternyata istri juga di rumah baca juga zikir ini. Ngadu akhirnya zikir kita dengan zikir istri. Nggak tahu siapa yang paling takut nanti. Kata Rasul, hasbunallah wa ni'mal wakil amanun likulli khaifin. Hasbunallah wa ni'mal wakil mengamankan dari segala yang menakutkan. Akhirnya Pak, hanya pasrah dan tawakal kepada Allah. Begitu dia mau masuk ke dalam tungku besar yang api itu, maka Allah berfirman, wahai api, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api, berikan keselamatan, dingin kau untuk keselamatan Ibrahim. Jadi luar biasa tingkat ketawakalan. Makanya kata para ulama, kita itu tidak akan bisa tawakal kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Masih ada waktu nggak Pak? Hah? 2 menit ya? Udah sedikit lagi Pak ya, nggak apa-apa. Jadi kata ulama, tawakal yang sebenarnya itu kita ketika memenuhi syarat dan rukun tawakal. Apa itu syarat dan rukun tawakal? Pertama adalah ma'rifatu rabbi wa sifatih. Jadi kita itu bisa totalitas tawakal ketika kita mengenal tentang orang yang kita pasrahin urusan kita. Dalam hal ini Allah, ma'rifati rabbi wa sifatih. Kita harus mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Jadi kita nggak bisa pasrah menyerahkan sesuatu kalau kita tidak mengenal dia. Bapak misalkan jamaah mau menyerahkan uang kurban, hewan kurban kepada panitia kurban. Kita kadang-kadang satu sisi kita nyerahin, di sisi lain kita kadang-kadang ngebuntutin terus. Pak, sapi saya nanti kayak gimana? Beratnya kayak gimana? Ini bener nggak nih? Termasuk ini nggak? Lo beli aja sendiri tuh. Lo sisi nitipin, cerewet banget. Nanti kita begitu. Nah sama kita kadang-kadang tidak mungkin kita bisa totalitas di dalam menyerahkan sesuatu kalau kita tidak apa? Tidak mengenal tentang siapa yang kita serahin itu. Itu tawakal itu harus pertama kenal siapa yang kita serahin urusan kita itu. Itu tawakal namanya. Ya ini Nabi Ibrahim. Yang ketiga terakhir, Nabi Ibrahim diangkat jadi kekasih Allah itu adalah wa ma ta'asyaitu wa ma taghadaitu illa ma'adai. Aku tidak makan pagi, tidak makan sore, melainkan selalu bersama dengan seorang tamu. Makanya julukan Nabi Ibrahim, ya selain dari Abul Anbiya, selain daripada Khalilullah, julukannya adalah Abu Dhaif. Dia adalah bapaknya para tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau datang tamu Pak, pernah malaikat itu datang menyerupai manusia, datang berempat kalau nggak salah kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim tidak tahu itu malaikat. Nabi Ibrahim langsung balik ke belakang Pak, masuk ke belakang. Ngapain Pak? Motong sapi Pak. Ada tamu motong sapi. Kalau kita ada tamu boro-boro motong sapi, motong telur juga kagak. Lagi makan pun dilap dulu kayaknya biar nggak ketahuan lagi makan kayaknya. Jadi saking luar biasanya Nabi Ibrahim itu kepada tamu.
Makanya Rasul katakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Makanya di zaman Rasul, Pak, nggak ada losmen, Pak. Di zaman Rasul, Pak, nggak ada hotel, nggak ada penginapan. Kalau orang muhajirin datang ke Mekah, orang muhajirin datang ke Madinah, ke Ansor, itu mereka disambut semuanya, nggak perlu. Sama kalau kita mempraktekkan ajaran Islam, tidak perlu nginap di hotel. Datang ke sini, rumah saudara, teman 3 hari, udah 3 hari pindah lagi 3 hari, pindah lagi 3 hari gitu kan gitu. Kan gitu. Ini awet, Pak, gitu loh. Kita pahala dapat, orang juga nanti awet. Begitu dulu. Makanya ada hadis ya kalau nggak salah tuh, kata ulama, rumah itu zakatnya adalah, salah satu zakat rumah itu ada tempat untuk tamu, ruangan untuk tamu. Jadi zakat rumah itu di samping ada tempat sholat, musola, ada ruangan untuk apa? Untuk tamu. Makanya kalau kita lihat aturan rumah dalam Islam besar juga, Pak. Satu, misalkan suami istri satu kamar. 2, kalau anaknya misalkan laki 2, perempuan 1, itu kamarnya harus 2. Untuk laki-laki 1, untuk perempuan 1. Yang ketiga, harus ada kamar untuk siapa? Untuk tamu. Udah berapa tuh? Nah, minimal rumahnya orang Islam kaum mukmin berapa sih? Minimal kamarnya 4. Kira-kira kalau kamar 4 itu berapa sekarang, Pak, minimal kira-kira? Ditambah satu lagi ada musolanya. Berapa tuh kira-kira, Pak? Kira-kira yang kamar 4 ada musola, itu kira-kira tipe rumah berapa, Pak, sekarang kira-kira? Luar biasa ya kita. Ya, jadi Islam itu luar biasa di situ sebetulnya. Bahkan pendapatan minimum orang Islam itu harus nisab zakat. Jadi Islam itu udah dari dulu kita menyebabkan itu. Jadi pendapatan minimum orang Islam itu, UMR dalam Islam itu dia minimal nisab apa? Nisab zakat. Kalau nisab zakat berapa kira-kira? Kalau beras berapa katanya? 525 kilogram. Kali 1 kilonya berapa kira-kira? Kalau 10.000 aja berapa? 5 juta. Kalau emas berapa? Masya Allah, luar biasa. Ya, Islam itu sebetulnya agamanya agama yang sangat luar biasa. Ya, ketika yang lain baru UMR 4 juta, Islam UMR itu adalah nisab zakat. Kalau beras, kebeli beras 525 kg. Kalau emas 85 kg dibagi 12. Masya Allah. Jadi orang Islam ini orang yang luar biasa. Apalagi sekarang mau kurban. Kebutuhan hewan kurban Indonesia itu kan berapa juta, Pak? Saya baca kalau nggak salah sampai 3 juta setiap tahun itu. Kita selama 3 hari itu butuh hewan kurban itu 3 juta. Nah, sementara sekarang ada isu PMK yang di daerah tertentu tidak boleh mensuplai, padahal itu adalah panennya sudah setahun sekali. Ada isu itu nggak jadi panen kayaknya. Ujung-ujungnya akhirnya apa? Di Bima nggak boleh, di NTB nggak boleh, di Jawa nggak boleh. Ujung-ujungnya dari mana yang boleh? Dari India yang boleh. Dari mana yang boleh? Petani terjadi panennya ya. Kesian kita itu kadang-kadang ya. Ya, itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.